ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Maha sempurna Allah yang Maha baik menghadirkan kita dalam majelis ilmu yang insya Allah akan menuntun kita kepada dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu ini harus menjadi sesuatu yang berharga untuk kita gunakan dalam rangka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rasa syukur kita wujudkan dengan aktivitas kita, sehingga aktivitas ini lebih bermakna, berguna, bermanfaat dan mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah melimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk dari hamba Allah, umat Nabi yang dicintai Allah dan juga dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat dicintai Nabi itu adalah mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam Allah sampaikan kepada baginda tercinta, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dari umat Nabi yang layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita buka talim kita yang singkat ini dengan kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga Allah berkahi pertemuan ini dan juga Allah mudahkan kita untuk dapat memahami apa-apa yang disampaikan untuk bekal kita dalam kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hajini wa rahmatil salihah wa ila kharatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Duhai Allah, berilah kemanfaatan atas segala ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Berilah kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Segala puji bagi Allah dalam setiap waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita memasuki pasal ke-100 dan 2 pasal atau 3 pasal kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Di bab pertama kita talhikam, insyaallah mudah-mudahan menambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan di pasal 100, Bismillahirrahmanirrahim. Faqatuka laka zatiyatun wa wurudul asbabi muzakkiratun laka bima khafiya 'alaika minha wal faqatuz zatiyatu la tarfa'uhal awarid. Jadi disampaikan bahwa harus fokus ya. Ketergantungan kepada Allah adalah inti dari tujuan kita. Hakikatnya kita ini adalah bergantung kepada Allah. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memberikan kita rezeki? Siapa yang mengantarkan kita sehingga bisa taat? Siapa yang bisa mengurus keluarga kita? Siapa yang mengizinkan kita ini bisa melakukan banyak hal yang membahagiakan diri kita, yang membahagiakan keluarga kita? Semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya membuat Allah semua ya. Maka jangan sekali-kali kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini dari apa yang kita lakukan. Semata-mata itu adalah apa yang Allah lakukan, dan kita menjadi jalan bisa melakukan sesuatu buat diri kita maupun juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai, atau lingkungan kita ya. Maka ketergantungan, ini bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah hakikat ya. Apa yang ada di diri kita, intinya itu adalah kita ini makhluk yang hanya bergantung kepada Allah. Sedangkan munculnya sebab-sebab ketergantungan adalah pengingat akan hakikat kita ini yang tidak kita sadari itu. Jadi munculnya nih kita, misalkan kita jatuh miskin, jadi kita bergantung kepada Allah. Kita tidak berdaya, kita sakit, itu juga sebab-sebab munculnya ketergantungan kita kepada Allah. Kita tidak punya kekuatan untuk bisa melakukan sesuatu, itu karena kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai pengingat bahwa kita diingatkan bahwa hakikat kita ini yang tidak kita sadari itu adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketergantungan yang bersifat hakiki itu tidak akan mungkin pernah terpenuhi oleh sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Tidak akan mungkin kalau kecuali sudah Allah tetapkan kepada kita. Jadi kalau kita ini tiba-tiba ingin jadi orang taat, kita ini hanya bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan, memberikan taufik, memberikan rahmat untuk kita bisa melakukan ketaatan tersebut ya.